Ya, di tengah pandemi yang menghantam ekonomi global, para bank sentral di berbagai negara saat ini kewalahan. Pasalnya, stimulus-stimulus jumbo yang diberikan untuk meredam dampak dari corona terhadap perekonomian negara mereka belum tentu efektif. Seperti apa corona mengobak-abrik perekonomian suatu negara dan berapa stimulus-stimulus jumbo yang telah dikeluarkan? Saya bahas untuk Anda sore hari ini di Stimulus Bank Sentral Lulus Tes COVID-19. Ya, kita ke perekonomian terbesar dunia terlebih dahulu, yaitu Amerika Serikat yang kita ketahui ini a very powerful economy yang saat ini juga tengah merana ekonominya dampak dari virus corona yang sempat dikatakan oleh Presiden Donald Trump sebagai hoax atau kabar tidak benar. Dan kita lihat pada Maret kemarin begitu ya, Amerika ini mengeluarkan dua stimulus jumbo sekaligus, yaitu 1 triliun dolar Amerika Serikat, lalu kemudian dan juga 2 triliun dolar Amerika Serikat pada bulan Maret. Dan ini menjadi paket stimulus terbesar sepanjang sejarah yang pernah digelontorkan oleh pemerintahan Amerika Serikat. Dan dana ini dipergunakan untuk memberikan bantuan langsung tunai atau BLT sebesar $1.200 per orang atau $2.400 jika berpasangan dan juga tambahan sebesar $500 Amerika Serikat untuk setiap anaknya. Di mana bantuan ini hanya diperuntukkan untuk penduduk dengan pendapatan kurang dari $75.000 per tahunnya. Lalu kemudian kita lihat pada bulan Mei 2020 ini kembali dikeluarkan stimulus jumbo yaitu mencapai 3 triliun dolar Amerika Serikat atau setara angka ini kalau kita rupiahkan adalah sebesar 45 kuadriliun. Jadi bukan triliun lagi tapi sudah kuadriliun begitu ya. Dan paket stimulus tersebut ini turut mencakup pendanaan kesehatan dan juga bantuan langsung tunai atau BLT tadi. Namun permintaan utang terbaru ini ternyata melampaui rekor utang Amerika Serikat sebelumnya hingga 5 kali lipat. Di mana pada 2009 silam atau sekitar 11 tahun yang lalu AS berutang sekitar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara angka ini dengan 19,2 triliun rupiah begitu. Hingga total pemerintah Amerika Serikat karena adanya pinjaman-pinjaman untuk paket ini saat ini begitu ya, ini mendekati 25,74 triliun dolar Amerika Serikat atau kalau kita rupiahkan angka ini sangat fantastis sekali yaitu di 276 kuadriliun bukan triliun. Sekali lagi saya tegaskan gitu ya. Dan karena utang-utang ini kantor anggaran Kongres Amerika Serikat bulan lalu ini memperkirakan bahwa defisit anggaran di tahun 2020 untuk Amerika Serikat ini akan mencapai 3,7 triliun dolar Amerika Serikat atau sekali lagi kalau kita rupiahkan ini mencapai 55,6 kuadriliun bukan triliun di tahun ini begitu ya. Sementara utang nasional ini diprediksi melonjak di atas 100% dari PDB Amerika Serikat saat ini dampak dari pandemi virus corona ini. Lalu kemudian setelah kita lihat begitu ya betapa terpuruknya ekonomi Amerika Serikat, ini ada juga ekonomi terbesar di Eropa yang kewalahan. Siapakah dia? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, di sini ada negara-negara di Uni Eropa yang juga sudah porak-peranda ekonominya. Kita lihat bersama di mana benua Eropa saat ini menjadi epicentrum virus corona setelah Amerika Serikat. Di mana akibat dari pandemi ini Eropa kemungkinan akan mengalami resesi yang lebih parah lagi daripada di seluruh dunia. Dan oleh karena itu, Eropa saat ini butuh stimulus jumbo untuk perlahan-lahan mengembalikan ekonomi mereka. Dan untuk meminimalisir dampak tersebut dan untuk kesekian kalinya Bank Sentral Eropa saat ini meningkatkan stimulus dengan membeli obligasi negara besar-besaran. Di mana baru saja Bank Sentral Eropa ini membeli obligasi senilai 600 miliar euro begitu ya, atau setara angka ini kalau kita dolarkan yaitu di 677 miliar dolar Amerika Serikat. Hingga kalau kita totalkan saat ini begitu ya, Bank Sentral Eropa ini ternyata sudah membeli obligasi sekitar 1,35 triliun euro dan untuk membantu negara-negara Eropa melawan dampak ekonomi mereka yang terpuruk akibat pandemi ini. Dan banyak pihak menilai bahwa ini adalah langkah yang memang patut dilakukan agar Eropa tidak
masuk ke jurang resesi yang banyak menghantui negara-negara di benua biru saat ini begitu ya. Bahkan strategic analyst dari JP Morgan yaitu Jay Malhi ini mengatakan bahwa efek dari stimulus jumbo ini yaitu komitmen ECB yaitu European Central Bank memperkuat pemulihan ekonomi patut digarisbawahi di mana zona euro mungkin akan pulih lebih cepat ketimbang Amerika Serikat dan juga Inggris dari resesi yang dialami akibat COVID-19 ini begitu ya. Walaupun ini diharapkan terlepas begitu dari ancaman resesi yang lebih ganas lagi untuk Eropa, tapi Bank Sentral di Eropa ini sekali lagi saya tekankan harus rela mengeluarkan stimulus begitu ya senilai 1,35 triliun euro untuk menekan dampak ekonomi dari corona ini. Dan negara-negara Uni Eropa kita juga ketahui ini mempunyai kekuatan ekonomi yang kuat, tapi gara-gara corona akhirnya ini tekor juga. Dan setelah benua biru yang juga porak-peranda begitu ya, kita ke Asia di mana salah satu ekonomi terbesar Asia saat ini juga merana. Siapakah dia? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, di sini ada Jepang yang harus mengeluarkan stimulus jumbo yaitu bernilai triliunan dolar Amerika Serikat. Di mana Jepang saat ini tengah menyusun paket stimulus baru yaitu senilai 1,1 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 117 triliun yen begitu ya akibat dari pandemi virus corona ini dan mengurangi dampak Jepang akan lebih terpuruk lagi masuk ke dalam jurang resesi. Karena salah satu ekonomi terbesar Asia ini sudah mengalami yang namanya pertumbuhan negatif sebanyak 2 kali berturut-turut di mana pertumbuhan Jepang untuk kuartal 4 2019 kemarin ini terkontraksi di 1,9% pada kuartal 4 2019 dan di kuartal 1 2020 ini terkoreksi hingga minus di 0,9% untuk kuartal 1 2020 dampak dari pandemi virus corona ini hingga total jumlah atau total dana yang dihabiskan Jepang untuk memerangi virus tersebut ini adalah sekitar saat ini kalau kita totalkan begitu ya, ini adalah sekitar 254 triliun yen atau sekitar 2,2 triliun dolar Amerika Serikat atau angka ini merupakan 40% dari nilai produk domestik bruto atau PDB dari Jepang. Jadi bisa kita lihat begitu ya betapa dahsyatnya wabah corona ini menghantam Jepang hingga paket stimulusnya saja ini sudah mencapai 40% dari nilai perekonomian mereka atau dari produk domestik bruto sebuah negara maju seperti Jepang. Dan setelah Jepang ini masih dari Asia yaitu negeri kita Indonesia yang juga kewalahan saat ini dalam memerangi corona dan akhirnya harus mengeluarkan stimulus jumbo juga. Seperti apa di negara kita? Kita lihat di slide berikut. Ya, kita ketahui akibat dari pandemi ini pergerakan kita terbatas akibat adanya PSBB yang membuat roda ekonomi kita tersendat dan alhasil banyak yang harus kehilangan pekerjaan atau pendapatannya ini terdampak drastis akibat dari pandemi ini. Nah, dengan kondisi ekonomi saat ini pemerintah memperkirakan bahwa daya beli masyarakat yang hilang sejak 30 Maret hingga 6 Juni kemarin ini angkanya fantastis yaitu mencapai 362 triliun rupiah. Yaitu kalau kita rincikan ini adalah sebesar 152,4 triliun rupiah di sektor pariwisata dan juga perhotelan yang kita ketahui mati begitu ya saat ini. Lalu kemudian di sektor manufaktur ini ada juga kekurangan daya beli sebesar 222 triliun rupiah atau lebih tinggi dari sektor pariwisata. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah kita? Ini adalah program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang juga ini bernilainya fantastis begitu ya mencapai 695,2 triliun rupiah untuk meredam dampak ekonomi dari virus corona ini di negara kita. Dan selain itu untuk menjaga likuiditas, pemerintah kita ini juga menyuntik dana-dana segar di perbankan BUMN kita yaitu senilai yang baru saja kemarin ini dikeluarkan yaitu sebesar 30 triliun rupiah begitu besarannya. Seperti kita ketahui langkah ini kemarin begitu ya dari pemerintah menyuntikkan dana segar ini membuat saham-saham perbankan BUMN ini kemarin terbang tinggi. Nah, lalu kemudian setelah menyuntikkan likuiditas ini masih juga untuk menjaga likuiditas yaitu kebijakan untuk quantitative easing. Ini juga dilakukan oleh Bank Indonesia atau BI di mana total suntikan likuiditas perbankan ini diperkirakan mencapai 503,8 triliun rupiah dalam beberapa waktu yang akan datang. Ini sekali lagi untuk menjaga likuiditas perbankan kita di tengah pandemi ini. Jadi bisa kita lihat begitulah inilah yang dilakukan bank-bank sentral di seluruh dunia untuk meredam dampak pandemi akibat virus corona ini yang belum juga saat ini ditemukan penawar atau vaksinnya. Namun apakah stimulus jumbo ini efektif? Kita nantikan bersama.